Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Rasmini, NIM 34200073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih sosial membangun masyarakat berperadaban. Sebelum kita menjelaskan tentang membangun masyarakat berperadaban, kita akan membahas fikih sosial terlebih dahulu. Apa sih fikih sosial? Fikih sosial merupakan sebuah ikhtiar aktualisasi fikih klasik melalui upaya aktualisasi keseluruhan nilai yang ada di dalamnya untuk dioptimalkan pelaksanaan dan diserahkan dengan tuntunan makna sosial yang terus berkembang. Tujuan pokok fikih sosial adalah membentuk suatu konsep fikih yang berdimensi sosial atau fikih yang dibangun dengan sejumlah peranan individu atau kelompok dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kemudian, apa sih makna peradaban? Makna peradaban merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan. Peradaban tercipta dari kesepakatan individu, kelompok, suku, bangsa, negara, ataupun secara global. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti sopan, berbudi, pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Sedangkan kata peradaban bermakna kemajuan, kecerdasan, dan kebudayaan, hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Peradaban juga bermakna kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Taraf kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu tercermin pada pendukungnya itu dikatakan sebagai beradab atau mencapai peradaban tinggi. Kemudian, hakikat peradaban Islam. Dalam perspektif Islam, agama tidak dipandang sebagai satu bagian kecil dari kehidupan atau bentuk spesial dari aktivitas seperti seni, pemikiran, jual beli, wacana sosial, atau politik. Agama adalah matriks dan pandangan hidup yang melaluinya seluruh aktivitas manusia, usaha, kreasi, dan pemikiran mengambil tempat atau posisi. Ringkasnya, Islam adalah agama sebagai satu cara hidup yang total. Melihat definisi di atas, maka Islam mencakup keduanya, yaitu al-madaniyah sekaligus al-hadarah, di mana Islam dalam peta sejarah telah memerankan peradabannya dalam bentuk berbagai prestasi dalam hukum, seperti politik, urbanitas, ekonomi, cara bermasyarakat, filsafat, teknologi, dan pertanian. Maka, peradaban Islam dapat disimpulkan sebagai satu peradaban spiritual, material, idealis realitis, ketuhanan kemanusiaan, moralitas, urbanitas, dan individual sosial. Inilah peradaban balance dan pengetahuan yang dibangun di atasnya satu umat pertengahan, sebagaimana yang disifati oleh Allah. Dan begitulah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Lalu konsep masyarakat madani Islam. Pada dasarnya, agama Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting dalam ajaran-ajarannya. Rangkaian ajaran yang meliputi berbagai aspek seperti hukum, keimanan, etika, dan sikap hidup menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan. Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat, perlindungan warga masyarakat dari kezaliman, dan kewenangan-kewenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan tertindas, jelas menunjukkan kepedulian. Dari sini, Islam melahirkan konsep sempurna dan menampilkan 5 jaminan dasar yang diberikan agama kepada warga masyarakat secara perorangan ataupun kelompok. Pertama,
keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan fisik di luar ketentuan hukum. Kedua, keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama. Ketiga, keselamatan keluarga dan keturunan. Keempat, keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum. Dan kelima, keselamatan profesi atau intelektual. Dalam konteks inilah, umat Islam telah memperkenalkan konsep masyarakat beradaban, masyarakat madani atau civil society. Adalah Nabi Muhammad SAW sendiri yang memberikan teladan ke arah pembentukan masyarakat beradaban tersebut. Setelah perjuangan di kota Mekah tidak menunjukkan hasil yang berarti, Allah telah menunjukkan sebuah kota kecil yang selanjutnya kita kenal dengan Madinah untuk dijadikan basis perjuangan menuju masyarakat peradaban yang dicita-citakan. Di kota itu, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, yakni kebebasan. Untuk meraih kebebasan, khususnya di bidang agama, ekonomi, sosial, dan politik. Untuk politik, Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk memperkuat diri dengan membangun kekuatan bersenjata untuk melawan musuh peradaban. Hal inilah yang membuat Islam bersifat fleksibel dan lebih mudah diterima oleh masyarakat modern saat ini. Dengan demikian, Islam telah memberi ilham kepada pemeluknya dalam hal wawasan tentang masalah sosial politik, tetapi sejarah menunjukkan bahwa Islam memberi kelonggaran besar dalam hal bentuk dan pengaturan teknis masalah sosial politik itu. Suatu bentuk formal kenegaraan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah legitimasi politik para penguasanya. Sebab yang penting adalah isi negara itu dipandang dari sudut beberapa pertimbangan prinsipil dan visi Islam tentang etika sosial. Apa yang dikehendaki oleh Islam tentang tatanan sosial kemasyarakatan dan politik serta pemerintahan adalah apa yang dikehendaki oleh ide-ide masyarakat modern tentang negara dan pemerintahan itu, yang pokok pangkalnya menurut istilah kontemporer adalah egalitarianisme, demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial. Beberapa masyarakat Islam yang diletakkan oleh Rasulullah SAW antara lain al-ihah, al-musyawah, al-tasanu, al-tasyawur, al-tawun, dan al-adalah. Al-ihah yaitu persaudaraan, al-musyawah yaitu persamaan, al-tasanu yaitu toleransi, al-tasyawur yaitu musyawarah, al-ta'awun yaitu tolong-menolong, al-adalah yaitu keadilan. Kemudian bagaimana cara membangun masyarakat madani? Masyarakat madani dalam literatur bahasa Indonesia memang agak sulit. Kesulitan ini tidak hanya disebabkan adanya hambatan psikologis untuk menggunakan istilah tertentu yang berbau Arab Islam, tetapi juga karena tiadanya pengalaman empiris diterapkannya nilai-nilai Madaniyah dalam tradisi kehidupan sosial dan politik bangsa. Namun banyak orang yang mengedepankan istilah ini dengan civil society atau Romawi atau Konioniyah politik atau Yunani. Padahal istilah masyarakat madani berasal dari dua sistem budaya berbeda. Masyarakat madani merujuk tradisi Arab Islam, sedangkan civil society pada transisi Barat non-Islam. Terwujudnya masyarakat madani dalam membangun masyarakat madani diperlukan adanya faktor pendukung. Yang pertama, pemimpin yang kredibel dan bertanggung jawab. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, mengedepankan supremasi hukum.
Mengedepankan supremasi hukum berarti bahwa setiap komponen masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi dalam hal penetapan hukum. Yang keempat, pendidikan Islam. Pembangunan masyarakat madani tidak terlepas dari dukungan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, yang dilaksanakan melalui aturan-aturan ilahiyah yang bersifat holistik dan universal tanpa adanya sebuah dikotomi pemikiran dan sekat-sekat waktu yang membatasi proses pembinaan itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, pendidikan tidak mengenal jenis kelamin dan berlaku bagi seluruh umat Islam. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Badri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.